Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah. Selamat datang di podcast perdana kita, podcast PT Cahaya Ibu Berkarya. Nah, kali ini kita nggak akan praktek atau yang biasa ibu nonton, bapak-bapak nonton yang di rumah yang biasa kegiatan atau apa. Kali ini lebih pengen ke ngobrol aja sih, karena kita kedatangan tamu dari Indramayu. Dia salah satu bidan di PT Cahaya Ibu Berkarya. Selamat datang, Miss Maya. Halo. Selamat datang. Saya mau nanya-nanya tentang seputar bidan, bayi lah bahasanya ya. Seputar bayi, karena temanya di sini kita bayi gitu. Iya. Nah, biasanya kan ikonik sama bayi itu empasi atau ASI ya. Nah, itu Iya, tuh seberapa betul. penting sih kalau buat bayi itu? Oke Mas, untuk empati itu sangat penting banget untuk balita ataupun untuk bayi yang usianya 6 bulan ya. Nah, jadi kalau misalkan bayi yang baru lahir yang di bawah 6 bulan itu emang belum boleh dikasih empati. Oh, kalau di bawah 6 bulan belum boleh berarti? Iya, betul. Oke. Iya, karena kalau misalkan bayi newborn sampai ke 5 bulan itu cukup diberikan ASI saja. Iya, itu namanya ASI eksklusif biasanya. ASI eksklusif? Iya. Bedanya apa tuh Mbak? Kalau ASI eksklusif itu hanya ASI-nya saja. Tapi kalau untuk MPASI itu kita kasih pendamping ASI. Seperti kayak bubur kayak gitu. Tapi biasanya buburnya itu berbeda-beda Mas. Oke. Iya, jadi setiap bulannya itu 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu beda tekstur. Terus juga untuk bahan-bahannya macam-macam. Oke. Kalau misalnya bayi nih yang udah dikasih empasi nih, nah kira-kira itu masih butuh ASI lagi nggak sih dari orang tuanya gitu? Masih. Oh masih? Iya, karena empasi itu kan pendamping ASI. Oh pendamping. Iya. Jadi pendamping aja. Jadi nggak harus ASInya aja Mas. Jadi harus ada selingan, ada makanan, biar nanti setiap bulannya bisa naik tekstur. Naik tekstur. Iya, jadi biar nanti si bayinya itu bisa makan nasi, makan bubur, makan buah-buahan, dan juga makan sayur-sayuran dan ikan serta daging. Ya. Berarti kalau kayak gitu sampai kapan sih baby harus dikasih ASI gitu? Biasanya untuk baby yang dikasih ASI itu dari 2 tahun sampai bisa lebih dari 2 tahun ya. Oh bisa lebih dari 2 tahun? Iya, tapi untuk 3 tahun ke atas itu tidak dianjurkan untuk meminum ASI. Itu kalau misalnya kita paksain minum ASI itu kenapa? Hah? Tiba-tiba ya? Paksain gimana maksudnya? Maksudnya buat penonton di rumah nih, maksudnya mungkin ada yang ibu-ibu pasutri baru mungkin ya, pasutri baru yang aduh gimana ya, masih awam banget masalah bayi gitu. Mungkin takutnya kelebihan gitu ngasih ASInya di beberapa bulan ke depan, maksudnya harusnya udah nggak dikasih tapi masih tetap dikasih. Iya, sebenarnya banyak masyarakat kita yang cenderung masih mengasih ASI ke anaknya lebih dari 3 tahun. Biasanya karena tidak tega ya. Kebanyakan ibu-ibu tidak tega untuk menyapinya atau kayak melepas si ASI tersebut. Karena emang biasanya anak yang terbiasa minum ASI itu akan terus-terusan minta ASI Mas. Kayak gitu. Nah, berarti nggak baik ya? Nggak baik. Nggak tegaan sama anak sendiri tuh. Sebenarnya ada baik dan tidak baiknya. Ada baik dan tidak baiknya ya. Iya betul. Oh iya, oke. Kalau misalnya nih, kan aku nggak tahu nih bahan pembuatan buat empasi itu apa aja sih? Biar teman-teman di rumah juga tahu nih. Oke, untuk pembuatan empasi itu ada karbon. Karbon itu bisa dari nasi, terus juga bisa dari ubi, kentang, terus juga jagung. Ya, terus ada protein. Protein itu ada protein hewani, terus juga ada dari daging, ikan, terus kayak telur, gitu. Terus ada serat. Serat itu dari semua jenis sayuran, Mas. Itu termasuknya serat. Semua jenis sayuran? Iya, itu serat. Berarti apa aja gitu bisa? Iya, bisa apa aja. Oh, oke. Kalau misalnya nih, kan empasi ada jarak tadi berapa? Dari berapa bulan sampai berapa bulan? Belum selesai? Yes. Silakan. Capek sekali. Iya, tadi sampai serat ya. Sampai serat. Iya, serat. Nah, dan juga ada lagi ini ada serat. Lemak. Iya, lemak. Nah, lemak. Iya. Jadi biasanya untuk anak-anak itu biasanya orang tua, kalau misalkan anaknya kan krempeng ya, misalkan kayak yang kurang berat badan. Kurus lah, bisa dibilang kurus kayak gitu, itu bisa dikasih lemak yang berlebih. Contoh lah, lemak itu terdiri dari bisa menggunakan santan, terus juga keju, margarin. Gitu. Oke, itu udah segitu aja pembuatannya, bahan-bahannya. Kalau misalnya pembuatannya kan, dia itu buat yang berapa bulan yang tadi itu? Itu biasanya awal MPASI itu dari 6 bulan. Oh dari 6 bulan. Oh gitu.
Kalau misalnya boleh nggak sih kita misalnya bikin pasi nih, terus dikasih buah gitu, dicampur buah. Mungkin buat anaknya biar lebih doyan buah, mungkin dari sejak dini gitu, sejak kecil. Misalnya ada ibu-ibu ini yang mau ngasih gitu buah. Sebenarnya boleh makan buah, cuman untuk MPASI yang baru dari usia 6 bulan sampai 1 tahun itu ada buah-buahan yang memang dilarang dan ada buah-buahan yang memang dibolehkan. Nah, biasanya untuk buah-buahan yang dibolehin itu kayak paya, terus juga alpukat, terus ada ubi, terus labu. Itu biasanya yang dibolehin dimakan untuk anak usia 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, dan itu juga nggak boleh dicampur sama nasi, Mas. Oh, nggak boleh? Enggak. Jadi buah-buahan itu sifatnya cemilan. Oh, cemilan. Iya, jadi buah-buahan itu sifatnya cemilan. Misal, si anak ini sarapan bubur MPASI pas jam 7, nanti nyemilnya itu jam 10 pagi. Oh, berarti buah itu berarti di luar MPASI ya? Berarti jadi sebenarnya buah-buahan juga masuknya MPASI. Cuman bedanya nggak boleh dicampur sama nasi. Oh, oke. Iya, paling bolehnya kayak dicampur sama madu, kayak gitu boleh. Terus kayak dicampur sama buah yang lainnya, entah itu biskuit juga boleh. Kayak gitu. Oke. Kalau misalnya nih solusi untuk anak yang GTM nih, misalnya ada anak yang di usia 1 tahun dia sulit untuk makan dan lebih memilih minum ASI itu, kira-kira nanggepinnya tuh gimana? Misalnya mungkin ada anaknya yang kayak gitu, mungkin dari ibu-ibu yang di rumah yang nonton. Iya, banyak banget kayaknya anak-anak zaman sekarang yang GTM ya, Mas. Itu biasanya dampak dari gadget. Oh, anak-anak Gen Z itu ya? Iya, biasanya anak-anak Gen Z itu terlalu kebanyakan main gadget, jadi untuk makan itu susah. Oh, buat makan itu susah? Iya, susah sekali. Karena kebiasaannya saat kita makan, si anak itu minta gadget, Mas. Nah, saat dia ngunyah itu, dia nggak bakal ngunyah karena fokus dia itu ke HP. Ke HP? Iya. HP itu, Mams tuh, ibu-ibu. Hah? Iya, Gen Alpha tuh kata tim kita yang di belakang ya. Gen Z, Gen Alpha itu beda berarti. Beda. Ya. Berarti dampak HP tuh juga lumayan buruk ya kalau buat anak usia 1 tahun gitu ya. Iya, itu buruk banget sih. Pokoknya kalau misalkan masih umur di bawah 1 tahun sampai dengan 2 tahun ke atas, ya kalau bisa dikurangin dulu lah HP-nya. Dikurangin dulu. Iya, karena itu mempengaruhi pola makan si anaknya juga. Karena misalkan kalau anak udah megang HP itu, nanti fokus dia ke HP bukan ke makanan. Oh, nah, gitu. Iya, jadi nanti untuk menanggulinya kayak gimana sih? Ya kita harus ngurangin dulu HP-nya. Kita harus ngurangin gadgetnya, terus kita juga gimana sih caranya berinovasi biar si anak ini mau ngunyah. Oh, oke. Iya, jadi biar si anak ini mau ngunyah biasanya biarkan dia itu main terlebih dahulu, Mas. Cara treatmentnya tuh berarti dibiarin dia ngelakuin apa yang dia suka gitu. Kan biasanya kalau anak-anak ada jam makannya ya, Mas ya. Jam makan? Iya, jam makan. Jam berapa aja tuh, Mbak? Nah, biasanya pagi sarapan, terus siang makan siang tuh jam 12-an atau jam 1. Sebenarnya sama aja 3 kali. Ya, betul. Nah, misalkan 1 jam mau ke makan siang ya. Nah, itu tuh anak biarkan dia main terlebih dahulu biar dia itu capek, Mas. Nah, kalau misalkan dia capek ngantuk dan sih malah. Enggak dong. Iya. Biasanya anak-anak kalau udah main capek ngantuk, kalau nggak nangis. Enggak, biasanya kalau misalkan dia capek, kelelahan main, itu langsung kelapar, Mas. Kelapar? Iya. Nah, lapar. Nah, kalau misalkan dia udah mulai kecapean, mainnya kan bisa berhenti sendiri ya. Iya. Nah, itu kita bisa langsung nyuguhin makanan. Kalau misalkan si anak ini masih nggak mau, kita harus berinovasi. Bagaimana sih caranya si anak ini mau makan? Biar dia itu excited sama makanannya. Ya, zaman sekarang kan banyak ya, Mas, kayak yang tutorial, cara bikin nasi yang unik. Kayak digulung, maksudnya dibikin pesawat, entah dibikin tumpeng gitu, biar anak tuh menarik gitu ya. Iya, bisa betul. Gitu ya. Ya, kan ya sekarang tuh banyak ya kayak cetakan-cetakan kayak gitu kan, kayak yang dibikin kura-kura, boneka, terus juga yang kayak pesawat-pesawatan gitu. Ya banyak sih sebenarnya, itu kan tergantung ibu-ibu yang di rumah ya, harus lebih inovatif gitu. Iya, betul. Oke. Berarti kesimpulannya MPASI itu berarti sangat penting ya buat anak-anak usia di bawah 6 bulan, 1 tahun. Iya, berapa? Di atas dari 6 bulan. Dari 6 bulan. Iya. Berarti penting ya. Penting banget sih. Tapi ada nggak sih biasanya ibu-ibu yang di rumah nih yang misalnya amit-amit gitu nggak dikasih MPASI, itu dampaknya gimana itu kira-kira? Sebenarnya nggak terlalu kelihatan dampaknya ya, Mas.
Oh, nggak terlalu kelihatan. Iya, nggak terlalu kelihatan dampaknya karena biasanya banyak sekali maaf ya kayak yang di kampung-kampung gitu, yang ibaratnya dari pendidikan ibunya juga kadang tuh kurang mengerti apa sih MPASI itu. Kadang juga emang keterbatasan ekonomi juga. Jadi yang penting anaknya asal makan. Yang penting makan. Iya, yang penting kenyang. Gitu, yang penting ada asupan. Sebenarnya buat dampaknya nggak terlalu kelihatan, Mas. Buat kayak yang masih kecil tuh nggak terlalu kelihatan. Tapi biasanya tumbuh kembang otaknya itu bakal kelihatan nanti sudah gede. Tumbuh kembang otaknya? Iya. Jadi kayak yang cara berpikir si anaknya. Intinya MPASI itu bisa menanggulangi si stunting ini, Mas. Kan stunting juga kan mengefek ke otak, terus juga kayak ke badan, terus kayak ke pemikiran. Iya. Terus juga kayak yang gerak-gerakannya kayak misalkan bayi nih seharusnya usia segini udah bisa merangkang. Iya. Kadang itu telat. Nah, iya banyak banyak banget yang kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Karena emang kurangnya gizi, kurangnya nutrisi juga. Ya, oke. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu buat ibu-ibu nih yang di rumah mungkin bingung cara bikin pasi atau yang masih awam banget yang atau pasutri lah gitu. Semoga bisa dari video ini bisa dapat ilmu yang banyak gitu ya, Miss ya. Iya, benar. Iya, oke. Buat bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah yang membutuhkan tenaga kerja seperti babysitter, suster lansia atau ART, itu bisa banget menghubungi PT Cahaya Ibu Berkarya atau klik link yang ada di deskripsi video ini atau kunjungi nomor WA yang ada di sini. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu ya Mbak Maya. Ya, terima kasih Mas. sudah menjawab pertanyaan dari saya atau dari mungkin penonton. Semoga terima kasih juga atas ilmunya ya. Sangat bermanfaat sekali buat saya juga untuk nanti gitu. Iya, betul. Baiklah, mungkin cukup sekian buat pembahasan hari ini. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube PT Cahaya Ibu Berkarya buat ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat lagi lainnya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.